Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman CGP saya yang berbahagia, ada Bu Erni Ratna Safitri dan juga Bu Naning Zulbiati. Apa kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, pelaksanaan modul 2.3 demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Dalam rangka pendidikan guru penggerak dengan fasilitator Bapak Juari SPD MA, kemudian pengajar praktik Ibu Susi Wahyuningsih SPD MPD, CKP Angkatan 7 Kabupaten Blora yang luar biasa pada pagi hari ini, kita sendiri, ada saya, kemudian ada Bu Naneng dan Bu Erni. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, kita bertemu dalam rangka agenda demonstrasi kontekstual, yaitu praktik coaching. Masing-masing nanti akan berperan sebagai coach, coachee, dan observer atau pengamat, dan menggunakan alur tirta. Seperti di samping adalah merupakan alur percakapan tirta yang kita pelajari dalam modul 2.3 ini. Diawali dari T, yaitu tujuan, kemudian, rencana aksi, Identitas. mohon maaf, dari Identifikasi. tujuan kita ke identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu, baik Ibu-ibu semua, praktik coaching pada pagi hari ini yang pertama akan mempraktikkan mengenai permasalahan bullying yang dialami oleh Ibu Jeri Puspitasari di SMA yang di Ampu. Kemudian untuk praktik yang kedua, nanti ada pemilihan strategi pembelajaran dengan coaching-nya Bu Erni, karena beliau mengalami permasalahan, pemilihan strategi pembelajaran. Selanjutnya adalah kemampuan belajar siswa dalam berbicara, pada pembelajaran yang dialami oleh Ibu Naning Zulbiati. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu pada pagi hari ini, maka akan kami mulai untuk praktik coaching yang pertama. Saya sebagai coachee, Bu Naning sebagai coach, dan Bu Erni sebagai observer atau pengamat. Baik Bapak Ibu, saya akan stop screen dulu. Baik, kita mulai pada kasus yang pertama mengenai permasalahan bullying yang terjadi di SMA Negeri 1 Jepon. Monggo kami persilakan untuk Bu Naning dan Bu Erni untuk mengawali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang sesi pertama ini, berarti Bu Erni sebagai pengamat ya, kemudian saya sebagai coach dan Bu Jeri sebagai coachee. Nah, sebelumnya ini kita lakukan pra-observasi terlebih dahulu. Saya akan melakukan percakapan sederhana dengan Bu Erni. Assalamualaikum Bu Erni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Panjenengan bagaimana, Bu? Alhamdulillah, masih agak sakit kepala, tapi ya alhamdulillah bisa masih semangat gitu. Bu Erni, maaf kalau mengganggu waktunya ya. Saya mau minta tolong sama Bu Erni untuk menjadi pengamat saat saya melakukan coaching dengan Bu Jeri. Siap, Bu, dengan senang hati. Semoga saya bisa membantu Bu Naning dalam proses coaching dengan maksimal ya, Bu. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya ya Bu Erni. Oh ya, ini dalam pengamatan nanti, apa metode yang akan digunakan oleh Bu Erni? Ini, Bu, berarti saya harus menyiapkan rubrik untuk proses pengamatan. Gitu ya, Bu ya. Berarti saya nanti akan menyiapkan rubrik pengamatan saya berdasarkan
eee Alur Tirta, begitu ya, Bu, ya? Oh, nggih, siap. Insya Allah saya juga sudah mempelajari Bu Erni untuk alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Wah, bagus, Bu. Tentu Bu Naning sudah sangat mengerti dan memahami bagaimana langkah-langkah di alur tirta ini. Sebelum kita mulai, Bu, mungkin Bu Naning ingin menyampaikan sesuatu? Ya, ini Bu Erni, nanti dalam praktik coaching ini, saya ingin mengembangkan sikap present, hadir secara penuh untuk melaksanakan coaching dengan coachee, sehingga di situ interaksinya akan lebih baik, lebih mendalam, dan nanti manfaatnya mungkin akan lebih terasa. Berarti kompetensi inti dari coaching yang dikuatkan itu adalah presentnya ya, Bu, ya? Ya, insya Allah itu, dan nanti mungkin ditambah dengan pertanyaan yang dapat menggali potensi gitu, Bu. Mengamati yaitu present sama BP. pertanyaan yang berikut. Gitu ya, Bu, Ya, ya? J. Nah, Bu Naning, praktik coachingnya bisa dimulai dan nanti saya akan mencoba observasi sehingga saya bisa mengawati proses coaching panjenengan. Semoga proses coachingnya berjalan dengan baik, nggih, Bu, nggih. J, amin. Terima kasih sebelumnya Bu Erni. Hai, Bu. J, kita mulai ya Bu Jerry ya. Oke. Oke, monggo. Assalamualaikum Bu Naning. Waalaikumsalam Bu Jerry. Selalu Bu cantik, Naning, seger, semangat. aduh terima kasih. Bu Naning mohon maaf, hari ini Ya, Bu Naning sibuk tidak? sama sekali enggak. Ini baru kosong jam. Begini Bu Naning, saya mau membicarakan sesuatu. Saya ingin sharing dan meminta petunjuk dari Bu Naning, apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi permasalahan saya ini, Bu. Oke, siap. Begini Bu Naning, di sekolah saya, itu terutama kelas yang saya ampu, itu terjadi bullying, Bu. Oh, Jadi jadi ada seorang anak yang merasa dirinya itu dibully oleh teman. temannya. Oh, gitu. Nah, ini yang mau saya sharing-kan terkait dengan itu, Bu. Oh, nggih, siap. Dan itu kan Bu, bullying-nya itu menimpa cowok apa cewek, Bu? Kebetulan ini menimpa anak perempuan, Bu, anak Oh, cewek. oh ya, siap-siap dengan senang hati Bu Jerry. Iya, tapi begini Bu Naning, ini saya tuh sebenarnya tuh bimbang ya, karena dua-duanya ini, wali kelasnya saya. Oh, Jadi yang gitu. dibully maupun pembuli itu wali kelasnya saya, Oke. sehingga dalam memecahkan kasus ini ya saya, tidak bisa memutuskan sendiri, harus meminta second opini dari berbagai pihak, begitu Bu. Baik, siap-siap. Terus yang bisa saya bantu kira-kira apa Bu Jerry? Begini Bu, yang saya harapkan dari diskusi kita pagi ini, saya dengan Bu Naning tuh, saya ingin mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan pembulian yang dihadapi oleh peserta didik saya ini, Bu. Oke. Ya, berarti mungkin Bu Jerry bisa menceritakan lebih lengkap dulu tentang peristiwa tersebut. Eee, baik baik Bu Naning. Jadi begini, peristiwa ini dialami oleh, Mbak Hilma. Jadi suatu hari ada seorang ibu-ibu itu wali murid datang ke sekolah. Nah, Oke. wali murid ini menceritakan bahwa anaknya di rumah itu ingin pindah sekolah, begitu, Bu. Kemudian, eee, tidak hanya ingin pindah, Bu, tapi juga ingin mengakhiri hidupnya dengan cara memukuli Oh, tubuhnya itu sampai oke. gosong-gosong, lebam-lebam gitu, Bu. Iya. Dan itu, setelah saya cross check, ternyata itu anak ini tidak ada masalah dengan pacarnya. Dia punya pacar, tapi sama pacarnya ini tidak ada masalah, Bu. Terus saya dalami lebih lagi, ternyata pada saat pelajaran saya sih terlihat normal saja ya, Bu Naneng ya. Tapi Oke. ketika, saya sudah keluar kelas, nah terjadilah pembulian itu, Bu.
Jadi, Oh, gitu. kejadiannya itu pada saat jam-jam istirahat atau saat jam kosong. Anak ini dibully oleh teman-temannya. Gitu ya, Bu, ya? Sebenarnya masalahnya sepele, Bu. Jadi anak ini tuh, Mbak Hilma itu, orang tuanya TNI, bapaknya kan Oke. jarang di rumah. Ya. Nah, itu dibelikanlah motor baru. Nah, dibelikan motor baru ini teman-temannya itu, melontarkan kalimat verbal yang mungkin menyinggung perasaannya, sehingga Oke. anak ini merasa dibully, begitu, Bu. Iya. Oke. Mhm. Lalu dari peristiwa itu Bu Jerry, kira-kira tujuan Bu Jerry sekarang gimana? Atau apa? Ya begini, Bu, saya kan, berharap bahwa anak-anak didik saya itu bisa bergaul dengan baik, saling menghargai, dan di sekolah itu merasa senang, bahagia, dengan tidak ada kejadian seperti pembulian yang terjadi pada, salah satu murid saya ini, Bu. Oh, iya. Begitu. Ya, intinya berarti harapannya Bu Jerry pembulian tidak ada begitu ya, Bu? Anak-anak bisa bergaul dengan baik. Nggih. Iya. Dan gini Bu Jerry, menurut Bu Jerry, berapa orang yang mengalami bullying? Apakah satu itu saja? Terus bentuk kira-kira solusinya gimana? Baik, Bu. Di sekolah saya itu yang terdeteksi itu baru 2, Bu. Yang pertama itu yang Helma itu tadi, kemudian yang kedua itu pembuliannya sudah mengarah ke kekerasan fisik, Bu. Nggih. Jadi nah itu, Mas Mario itu yang mengalami. Nah, dari 2 orang ini yang saya rasa itu dampaknya cukup parah terhadap, psikis dan fisik mereka, Bu. Yang dari Mbak Elma tadi itu secara psikisnya, untuk Mas Mario itu, fisiknya begitu, Bu. Nggih. Baik, Iya, baik. Ini Bu Jerry, berarti kalau misalnya ini kalau saya simpulkan, gini ya, saya tarik benang merah, itu sebenarnya Bu Jerry sangat menginginkan murid-muridnya saling menghargai dan mempunyai karakter yang baik dengan semua orang, sehingga kelasnya tidak ada bullying gitu ya, Bu. Menurut Bu iya. Jerry, apa penyebabnya, Bu? Nah ini, Bu, kalau menurut saya penyebabnya karena saya guru sosiologi mungkin saya pengamatannya Oke. dari aspek sosial ya, Bu. Itu yang Oke. pertama itu karena pengaruh perhatian dari orang tua, kemudian ada pengaruh sosial media, kemudian ada juga ini, Bu, lemahnya pengawasan di sekolah, Bu, karena kita kan jumlahnya terbatas ya sebagai guru, sedangkan peserta didik jumlahnya lebih banyak. Jadi apa yang, nampak di kita itu belum tentu kita tahu semua tentang permasalahan mereka, sehingga, eee, hal itu terjadi, begitu Bu Naning. Oke, siap. Tadi Bu Jerry mengatakan kalau muridnya itu kurang menghargai karena pengaruh sosial media gitu ya, Bu. Terus Iya, dari pengawasan orang tua juga, mhm, kemudian kurang perhatian juga, iya. kemudian lemah pengawasan dan aturan dari sekolah, serta salah pergaulan. Nah, bisa Ibu ceritakan, Bu, mungkin lebih detail tentang peristiwa tersebut. Iya Bu Naning, terima kasih Bu Naning. Oke. Jadi kalau menurut saya ini saya kategorikan tuh terjadi 2 faktor yang mendasar. Yang pertama itu faktor internal dan Oke. yang kedua itu faktor eksternal. Jika dari faktor internal ini, ada perasaan-perasaan mungkin seperti tadi ketika Hilma dibelikan motor temannya ada yang iri, cemburu, kemudian ingin, nampak apa ya, dia terlihat lebih berkuasa dari temannya, kemudian karena mungkin mereka juga masa-masa ini ya Bu, pencarian jati diri juga ya, jadi masih labil. Oke. Kemudian dari faktor eksternal ini, yang sangat berdampak seperti sosial media Bu. Ketika ada kekerasan seperti Mario Dandi yang terjadi Ya, di, yang terjadi saat ini, itu kan sangat viral sehingga anak-anak mungkin yang, mempunyai emosional berlebihan melampiaskan seperti itu, Bu. Seperti contohnya, anak saya yang namanya Mario tadi, kan kena tonjok matanya sini sampai bengkak begitu, Bu. oh gitu ya, Bu. Iya, Nah, saya rasa itu penyebabnya, Bu. gitu.
Bu Jerry kira-kira menginginkan suatu treatment untuk mengatasi pembulian ini mungkin? Iya, pastinya saya ini Bu, butuh masukan dari Ibu, nanti apakah treatment yang sudah saya, rancang itu sesuai atau tidak, begitu Bu. Oh, Ini heeh, ada treatment tertentu nanti yang akan saya, gunakan untuk mengatasi pembulian ini, rencananya begitu Bu Neneng. nggih nggih, siap. Maaf Bu Jerry, selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk bisa mencegah dan menanggulangi pembulian di sekolah tersebut? Iya Bu, untuk mencegah, biasanya kalau di kelas kan seperti biasa kita memberikan motivasi, kemudian menerapkan rasa empati kepada teman, seperti menjenguk teman sakit, kemudian bekerja sama saling menghormati ketika pembelajaran. Nggih. Ya hanya sebatas itu, tapi saya rasa itu kurang efektif, Bu. Oh gitu. Berarti kalau boleh saya simpulkan, Bu Jerry merasa kurang ini ya, Ibu merasa kurang memberikan pengalaman terkait bullying gitu kepada siswa begitu Bu? Atau gimana? Iya, iya betul sekali, Bu. Saya merasa itu masih masih lemah saya di situ dalam menyampaikan menyampaikan apa itu namanya, pemahaman mengenai bullying kepada peserta didik saya. Dan ini Bu, kalau menurut saya akan membuat, sebuah treatment tadi itu untuk bisa menjadi praktik baik yang bisa digunakan untuk nanti teman-teman ketika mengalami permasalahan yang sama Yang seperti sama. saya, Bu. Oh, nggih siap. Mhm. Alhamdulillah. Berarti sekarang Bu Jerry sudah memahami penyebab terjadinya pembulian ini ya Bu ya. Mungkin ada hambatan yang Bu Jerry alami dalam penanganan masalah ini? Iya, Bu, benar sekali. Hambatannya yang saya ini ya, Bu, yang mungkin saya akan temui di lapangan nanti terkait dengan praktik baik yang akan saya lakukan, ini butuh sekali kesepakatan atau konsensus bersama seluruh stakeholder di sekolah. Jadi ketika, melaksanakan praktik baik ini, itu bisa mendapatkan dukungan, semua pihak. Nah, saya memberikan nama pada praktik baik saya yaitu idol bullying, Bu. Iya, Jadi hebat idol hebat. itu mhm. Nah, ini sebagai upaya yang saya lakukan untuk mengatasi pembulian, Bu. Sedangkan untuk ini, Bu, pencegahannya secara preventif, saya akan membuat petisi anti bullying yang ditandatangani oleh seluruh siswa, Bu. Jadi secara tidak langsung siswa nanti juga ikut menjadi, pengontrol begitu, Bu, ketika terjadi pembulian. Gitu, Bu Naning. Iya iya, hebat hebat Bu Jerry. Sip sip sip. Terima Nah, kasih. ya. Terus bagaimana cara Bu Jerry mempelajari semuanya itu? Nah, ini kan kalau di sekolah, mempelajari suatu hal itu kan sangat terbatas untuk literasi di perpustakaan sekolah nih, Bu. Jadi Nggih. saya memanfaatkan, Google Scholar untuk belajar, mempelajari artikel-artikel yang ada di jurnal-jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional yang pernah, meneliti terkait dengan praktik baik mengatasi masalah bullying, Bu. Begitu, Bu Naning. Baik baik. Dari penjelasan Bu Jerry tadi, Nggih. Ibu Jerry ingin sekali belajar desain, kelihatannya begitu ya Bu? Desain Iya, mengenai praktik baik idol bullying, gitu ya Bu? betul sekali. Desain atau model begitu. Nggih, Oh Bu iya, Naning. Betul, Bu oke. Naning. Kemudian apa dengan begitu bisa membantu Bu Jerry dalam menyelesaikan permasalahan Diula tersebut? Iya, saya rasa dari pengalaman saya, Bu, secara sekilas saya pernah membaca, artikel itu bahwa, yang saya lakukan itu modelnya itu adalah pertama itu mengidentifikasi dulu permasalahan apa yang nampak, apa yang dialami oleh siswa itu saya identifikasi dulu, kemudian saya organisir, ini termasuk setelah teridentifikasi dia telah mengalami pembulian, untuk yang selanjutnya saya organising ini kategori yang mana? Bullying, ini, apakah dalam kategori ringan, sedang, atau tinggi, begitu. Selanjutnya treatment yang saya lakukan yaitu mengkolaborasikan dengan berbagai pihak,
antara lain, pihak sekolah, terus tentu saja kemudian pihak luar seperti, psikolog atau kepolisian atau, instansi yang lain, begitu, Bu. Siap. Bu Jerry, alhamdulillah ya bagus sekali apa yang disampaikan Bu Jerry, semuanya ide-idenya baru. Kemudian komitmen apa yang akan Bu Jerry lakukan dalam menjalankan rencana Bu Jerry tersebut? Baik, Bu. Komitmen yang saya lakukan yaitu, insya Allah, Bu, saya akan semaksimal mungkin apa yang sudah saya rencanakan ini untuk bisa saya, implementasikan ke dalam, kasus pembulian yang ada di sekolah saya sehingga tidak terjadi lagi pembulian-pembulian lagi, di sekolah saya. Begitu kira-kira, Bu. J. Kemudian Bu Jerry di sekolah itu kan punya rekan yang banyak ya Bu. Mungkin adakah yang diajak berkolaborasi yang kira-kira dapat membantu Bu Jerry dalam menjalankan komitmen tersebut? Baik, Bu, untuk rekan-rekan sejawat di sekolah ini saya punya supporting team yang mereka itu sudah memahami karakter saya, kemudian, sudah mengetahui kasus yang terjadi tentang pembulian tersebut, seperti Bu Leni, Pak Kristanto, Bu Endang, Bu Sumira, Bu Tati, dan guru-guru yang lainnya yang bisa mendukung. Dan ini juga dengan Bu Naning saya bisa konsultasi seperti ini, saya sangat terima kasih sekali Bu Naning. Sama-sama. Terima kasih kembali juga Bu Jerry. Bu Jerry, ini saya berharap rencana Bu Jerry dapat berhasil dengan baik, komitmen Bu Jerry dapat Amin. terrealisasi dengan baik ke depannya. Dan Amin. Amin. tadi sudah sangat yakin Bu Jerry sudah bisa mencari solusi, menggali kemampuan, potensi, semuanya dari Bu Jerry sendiri. Dan saya melihat bahwa ide-ide Bu Jerry itu tadi luar biasa. Mungkin bisa juga berbagi nantinya untuk teman-teman lain yang mengalami permasalahan yang sama. Begitu Bu Jerry, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa sharing bersama. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Naning atas sharing-sharingnya, karena saya melihat apa yang sudah saya lakukan ini, kurang begitu Bu, butuh penguatan dari, Ibu, karena kan netral ya Bu Naning berada di luar sekolah saya, sehingga data yang saya dapatkan atau info yang saya dapatkan dari Bu Naning itu bisa membantu saya untuk lebih, bisa menyelesaikan kasus bullying yang ada di sekolah saya. Begitu Bu Naning, terima kasih sekali. Siap, sama-sama Bu Jerry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Erni sebagai pengamat untuk menyampaikan hasil observasinya. Halo Bu Erni. Bu, mohon Sepertinya maaf ada kayaknya agak gangguan sedikit ini. dulu. Ya. Sudahkah? Sudahkah? Sudah Bu Erni, monggo. Kali ini Bu, kita lihat hasil observasinya gitu. Alhamdulillah proses coachingnya Bu Jerry dengan Bu Naning sudah berjalan dengan lancar. Tadi juga sangat terlihat bagaimana kemitraan panjenengan. Ini kita lihat dulu alur tipannya gitu. Pertama yaitu tujuan. Di sini Bu Naning sudah bisa memberikan pertanyaan kepada Bu Jerry sehingga Bu Jerry bisa atau mampu menyebutkan tujuan dari proses coaching ini. Jadi secara kesimpulan saya bahwa dalam proses penggalian penyampaian tujuannya itu sudah dapat tercapai. Kemudian identifikasi masalah, Bu Naning juga sudah sangat bagus untuk
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dalam proses coachingnya Bu Jerry mampu sekali menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, bisa menceritakan runtut prosesnya. Jadi secara identifikasi permasalahan Bu Jerry sudah mampu untuk menyampaikan, Bu Nani juga sudah sangat mampu untuk menggali identifikasi permasalahan. Kemudian untuk rencana aksi Ibu, sama Bu Naning juga sudah mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Koci atau Bu Jerry-nya mampu membuat rencana-rencana aksi yang timbul dari pikiran Bu Jerry sendiri. Jadi saya juga bisa menyimpulkan atau menarik kesimpulan bahwa proses pengambilan atau pembuatan di rencana aksi ini juga sudah berjalan. Dari sisi panjenengan, Bu Naning sudah mampu mengarahkan Bu Jerry untuk mendapatkan rencana-rencananya. Dan Bu Jerry juga sudah bisa menyampaikan rencananya dengan sangat baik. Kemudian untuk tanggung jawab, di proses itu pun Bu Naning sudah mampu mengarahkan bagaimana proses nanti ke depannya pelaksanaan rencana-rencana dari Bu Jerry. Demikian pula Bu Jerry sudah mampu untuk menetapkan hati dalam proses pelaksanaan rencana yang sudah dibuat. Jadi saya menyimpulkan dari tanggung jawab pun sudah terlihat dari Bu Naning ataupun dari Bu Jerry. Secara keseluruhan untuk alur tirtanya sudah sangat berjalan dengan baik, di mana proses coaching pun ini apa yang didapat dari proses percakapan ini juga Bu Jerry yang bisa menghasilkan solusi. Panjenengan sudah mampu meng-coach Bu Jerry dengan baik sehingga coach benar-benar bisa menggali potensi dari Bu Jerry tanpa menggurui begitu. Demikian hasil pengamatan saya, Bu. Bagaimana menurut panjenengan mungkin ada perbedaan atau persamaan dari yang panjenengan rasakan, Bu Naning? Ya, terima kasih Bu Erni atas pengamatannya Bu Erni. Saya rasa apa yang disampaikan Bu Erni itu dapat menjadi ini Bu. Saya jadi berefleksi. Setelah tadi Bu Erni menyampaikan pengamatan, saya jadi tahu hal-hal apa yang harus saya tingkatkan, kemudian hal-hal apa yang menjadi kelebihan dalam proses coaching tadi. Jadi saya terima Bu hasil pengamatan dari Bu Erni dengan senang hati. Alhamdulillah Bu Naning. Alhamdulillah kalau proses pengamatan saya sudah diterima. Semoga proses pengamatan saya bisa menjadi pembelajaran buat saya pribadi, buat panjenengan, sama buat Bu Jerry. Yes, siap. Kemudian Bu, kompetensi inti juga dari present panjenengan juga sudah hadir penuh. Terus untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot, menurut saya juga pertanyaan yang panjenengan lontarkan ke Bu Jerry juga sangat berbobot. Jadi menurut saya kompetensi inti coaching yang sudah panjenengan perlihatkan sudah terlihat dengan baik begitu Bu. Terima kasih Bu Erni. Kemudian Bu, mungkin apa yang panjenengan lakukan seandainya misalkan presentnya itu belum hadir gitu Bu, belum hadir sepenuhnya begitu. Ya, tadi saya mencoba ini ya Bu, mencoba memfokuskan diri. Jadi kalau misalnya dalam proses tadi coaching ketika Bu Jerry bercerita ada gangguan-gangguan di luar, saya berusaha memfokuskan diri kembali lagi kepada apa yang disampaikan Bu Jerry. Dan kebetulan kan yang disampaikan Bu Jerry sangat menarik Bu.
Jadi saya di sini ketika harus praktik menjadi coach justru mendapatkan pengalaman itu, sehingga saya benar-benar merasa bisa hadir penuh dalam proses coaching tadi gitu. Itu Bu Erni. Nuwun sewu Ibu, untuk kedepannya inti coaching apa yang ingin Ibu? Ya mungkin saya akan mempraktikkan apa ya Bu, teknik stop gitu Bu. Pada saat saya belum bisa hadir penuh, saya agak terganggu konsentrasinya, atau saya tiba-tiba berpikir yang lain, saya akan mempraktikkan teknik stop yang telah kita pelajari di LMS untuk kembali tenang dan fokus pada apa yang sedang kita perbincangkan. Gitu Bu Erni. Ide bagus Bu. Proses coaching selanjutnya berjalan baik, lancar, dan menghasilkan hasil yang maksimal ya Bu nggih. Amin, amin Bu Jerry, Bu Erni, terima kasih. Terima Oke, kasih. sama-sama. Baiklah Ibu, saya rasa hasil pengamatan saya sudah nggih. Semoga kedepannya akan menjadi lebih baik. Siap. Siap-siap, terima kasih. Sudah ini saya tutup nggih. Baik, Bu Erni, Bu Naning, demikian tadi proses demonstrasi kontekstual untuk praktek coaching untuk supervisi akademik yang sudah kita lakukan. Terima kasih sekali. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berarti yang sesi 2 ya Bu ya? Yang terhormat Bapak Fasil dan juga Ibu Susi, kita akan melanjutkan perbincangan kita pada praktik kedua mengenai pemilihan strategi pembelajaran yang akan diamati oleh Bu Naning, kemudian saya sebagai coach dan Bu Erni sebagai coachee. Untuk menyingkat waktu, monggo kita langsung saja mulai praktik yang kedua ini. Kita mulai dari pra-coaching terlebih dahulu. Selamat siang Bu Naning. Selamat siang Bu Jerry. Bu Naning Masih sedang semangat? apa hari ini? Saya Masih dong. sedang longgar. Tidak ada aktivitas Oke, apa-apa. baiklah. Oke. Nah, ini kebetulan Bu, alhamdulillah nih Bu Naning masih santai. Bu Naning, maaf kalau saya mengganggu waktunya. Bolehkah bolehkah saya meminta tolong untuk Bu Naning menjadi pengamat pada kegiatan coaching yang akan saya lakukan dengan teman saya, Bu. Kira-kira Bu Naning bersediakah untuk menjadi observer atau pengamat dalam kegiatan coaching saya, Bu? Dengan senang hati Bu Jerry, saya akan berusaha semaksimalnya, semampu saya. Oke Bu Naning, dengan harapan begini Bu Naning, nanti ketika Bu Naning sebagai observer, saya bisa memperoleh pengetahuan mengenai kekurangan dan juga kelebihan yang saya lakukan dalam praktek coaching saya dengan rekan saya Bu Erni untuk bisa menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang. Begitu Bu Naning. Baik Bu Jerry. Semoga dengan pertemuan kali ini panjenengan nanti mendapatkan solusi atas keresahan panjenengan. Semoga saya juga bisa membantu. Menurut Bu Jerry, apa yang harus saya siapkan? Begini Bu Naning bisa menyiapkan lembar observasi ketika saya dan Bu Erni melakukan percakapan nanti, agar lebih mudah dalam memetakan kompetensi coaching, yang masih menjadi kekurangan saya, Bu. Begitu, Bu. Ya, siap. Saya pakai yang lembar observasi Tirta, alur Injih, Bu. percakapan Tirta. Ibu menggunakan rubrik percakapan Tirta. Ya, siap. Baik, Bu Naning. Oke, Bu Naning.
Di antara kompetensi coaching yaitu ada presence, kemudian ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ingin saya kembangkan adalah, mengenai present dan mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk mendengarkan aktif ini akan saya coba dengan, mindfulness sehingga saya tidak gelamjar kemana-mana nantinya Bu Naning, begitu. Baik, nggih Bu Jerry, gini, secara spesifik, Bu Jerry menghendaki apa yang ingin, saya observasi dari kemampuan Bu Jerry Baik Bu nanti Naning. coaching? Sepertinya ini Bu Naning, kemampuan dalam menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, poinnya di situ Bu Naning. Nggih, baik, siap. Monggo langsung saja nggih, jenengan sama Bu Erni. Mungkin Bu, Iya, Nggih, monggo. monggo Bu Erni. Assalamualaikum Bu Jerry, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Erni, saya kabarnya baik sekali. Pripun Bu, ada yang bisa saya bantu? Nggih ini Bu, saya mau minta tolong mendengarkan unek-unek saya. Lah, baru ruwet Bu, jadi pengen ngobrol gitu. Oke, baik Bu. Oke Bu Erni, semoga saya bisa membantu Bu Erni mengenai keresahan yang dialami Bu Erni. Pripun Bu Erni, ada masalah apakah yang Bu Erni alami? Ini Bu, saya pengen ngobrol atau bercerita tentang apa ya, proses pembelajaran di kelas saya. Saya ini masuk di bab baru Bu. Tahu sendirilah ya matematika, pelajaran yang tidak dinanti. Kebetulan materinya sudah di SD gitu. Kan saya kok gitu. Kan adik saya kok nggak ingat gitu Bu. Begitu. Menurut Bu Erni, nantinya dari diskusi ini apa sih yang Bu Erni ingin dapatkan? Ini Bu, saya pengennya ya dari diskusi ini, dari percakapan ini, saya bisa untuk mendapatkan strategi yang bagus, yang baik, yang nanti bisa apa ya membuat anak mengerti, memahami dan bisa menerapkan materi saya di kehidupan sehari-hari. Karena memang ketika itu dilihat, ya memang di kehidupan sehari-hari kita itu bangun-bangun ruang itu ada gitu loh Bu. Jadinya biar saya dapat strategi pembelajaran yang baik, saya proses pembelajaran saya. Oke Bu Erni. Bu Erni, menurut Bu Erni, apa saja Bu yang membuat muridnya Bu Erni itu tidak bisa menganalisis, materi bangun dan ruang Bu? Padahal kan itu materinya sangat ini ya, dekat dengan keseharian ya Bu? J, Bu, materi bangun ruang itu istilahnya ya yang ada di sekitar kita itu ada. Banyak sekali anggap saja ya, bangun-bangun yang ada abstraknya. Kalau matematikanya abstrak di kehidupan nyatanya, realnya itu ada sekali. Tapi kenapa ya murid saya itu tidak bisa menghubungkan, mengaitkan keabstrakan yang ada di materi dengan kondisi nyatanya. Jadi apakah mereka itu sebenarnya lupa atau tidak belajar? Saya jadi bingung gitu, Bu. Kenapa kok mereka itu tidak bisa menganalisis bangun-bangun yang ada di sekitarnya itu adalah bangun ruang gitu Bu. Oh begitu. Nah, dari cerita Bu Erni tadi, kira-kira apa ya Bu yang membuat muridnya Bu Erni itu lebih memahami mengenai materi bangun ruang ini Bu? Mungkin saya perlu memperlihatkan
bedah nyatanya dulu kali ya Bu ya. Kebetulan ini kan dua tahun kemarin itu kan anak-anak belajar di Pandemi. rumah. Siapa tahu itu pemahamannya anak itu belum 100%, jadi agak sedikit bingung. Jadi nanti saya akan berusaha untuk menghadirkan apa namanya, bangun real dari bangun-bangun rumah itu. Jadi saya bisa menjelaskan ke anak dengan mudah dari benda-benda real itu. Oh, begitu. Saya sepakat dengan Bu Erni. Kalau menurut saya memang menghadirkan, sesuatu yang nyata itu akan jauh lebih bisa diterima dengan mereka. Lalu menurut Bu Erni, apa yang bisa Bu Erni lakukan untuk itu, Bu? Dalam proses pembelajarannya itu ada beberapa tahap. Pertama, saya akan menggali ingatan anak tentang bangun ruang dengan tadi secara menggunakan model pembelajaran kontekstual. Pertama kali yang saya lakukan yaitu mengingatkan benda-benda realnya. Kemudian dari benda-benda real itu istilahnya kita mengidentifikasi ini benda apa seperti itu. Jadi setelah itu ketika anak sudah memahami bangun ruang atau bentuk-bentuk bangun ruang itu, saya akan menggunakan model pembelajaran inquiry Bu, karena nanti dalam proses pembelajaran saya itu anak itu mencari unsur-unsur dari bangun ruangnya. Jadi dengan inquiry bisa menentukan unsur-unsur bangun ruangnya. Jadi anak juga kontekstual juga melakukan kegiatannya. Jadi seperti itu semoga saja anak mampu memahami materi bangun ruang gitu Bu. Wah, ini malah Bu Erni sudah mempunyai model pembelajaran yang akan diterapkan. Itu sangat bagus sekali, Bu. Dengan model pembelajaran yang tadi Bu Erni sebutkan tadi, apakah itu sudah bisa meyakinkan Bu Erni bahwa anak-anak bisa memahami materi bangun ruang itu, Bu? Dalam benak saya sih bisa Bu. Nanti saya juga akan istilahnya memanfaatkan lembar kerja peserta didik untuk melihat proses pemahamannya. Anak mungkin juga saya meminta anak untuk mempresentasikan hasil dari proses belajarnya. Walaupun baru menyebutkan unsur-unsur bangun ruang, jadi mereka ketika benar-benar paham berarti kan bisa menunjukkan bangun aslinya, bisa mengidentifikasi ke bentuk matematikanya, bisa menyebutkan unsur-unsur bangunnya begitu Bu. Jadi saya yakin model-model atau strategi pembelajaran saya semoga saja bisa membuat anak lebih paham. Oke, amin. Nah, betul sekali Bu Erni, saya juga yakin apabila murid itu dilibatkan dalam pembelajaran, maka pemahamannya pun juga akan bertambah karena akan mendapatkan sebuah pembelajaran yang bermakna. Lalu Bu Erni, bagaimana caranya agar anak itu lebih panjenengan libatkan dalam pembelajaran jenengan, supaya anak bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna tadi? Nah, begini Bu rencana saya akan menyiapkan materi saya nanti akan berbentuk 3 hal, yaitu dari video pembelajaran, kemudian saya menyiapkan benda-benda realnya, saya juga menyiapkan model bangun ruangnya. Jadi saya jejer untuk bangun ruangnya. Jadi anak bisa mengidentifikasi, oh bangun ini mirip ini, sehingga bisa menyimpulkan. Nah, proses penilaiannya nanti saya dari LPD. Jadi dari LPD itu saya menilai dari proses pembelajaran apakah anak sudah mampu atau belum, seperti itu Bu. Oke Bu Erni, berarti Bu Erni menyediakan konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak ya Bu, itu sangat bagus sekali dan sangat relevan dengan pembelajaran, yang saat ini adakan dalam kurikulum Merdeka ya Bu, mengenai pembelajaran diferensiasi kan. Wah,
Asik sekali ya Bu pembelajaran yang nantinya akan Bu Erni terapkan. Lalu eksekusinya bagaimana Bu untuk penerapan di lapangan? Rencana saya Bu, mungkin ini kan saya juga sudah proses untuk menyediakan media-medianya Bu, sudah mulai berjalan media-medianya. Saya sudah juga berkoordinasi dengan kepala sekolah, saya mau seperti ini diizinkan begitu. Seperti itu Bu, jadi ini sudah proses untuk penyiapannya. Jadi semoga saja rencana saya berjalan dengan baik. Oke, bagus sekali rencananya Bu Erni ya, didukung dengan, dukungan dari kepala sekolah. Kemudian Bu Erni, untuk pembuatan, strategi pembelajaran yang Bu Erni akan lakukan, bagaimana komitmen Bu Erni terhadap rencana yang sudah Bu Erni buat? Insya Allah itu ketika melihat waktunya Bu, rencananya itu proses pembelajarannya akan dilakukan di minggu depan Bu. Insya Allah ini insya Allah akan saya laksanakan di minggu depan. Oke. Yang Bu Erni libatkan siapa saja Bu? Di sekolah itu ada 2 guru matematika Bu, jadi saya meminta tolong kepada rekan sejawat saya yang sesama matematika untuk terlibat dalam proses pembelajaran saya. Jadi saya juga berkonsultasi lah dengan pembelajaran saya seperti ini, bagaimana Bu, kita sharing-sharing juga. Jadi buatkan video Oke Bu Erni. pembelajaran. Baik baik Bu Erni. Bu Erni bisa menjelaskan kepada saya dari awal hingga akhir tadi diskusi kita pada siang hari ini, sangat menarik sekali. Bisakah Ibu menceritakannya secara runtut dari awal hingga tadi Bu? Secara singkat Begini, saja. gini berarti ternyata dari pembelajaran awal atau identitas awal anak-anak didik saya itu masih belum memahami apa itu ruang. Jadi saya perlu mencari pembelajaran buat anak lebih paham terhadap dari bangun ruang saat ini. Nah, rencana saya menggunakan metode pembelajaran kontekstual dan nanti pakai IKWI, di mana saya kontekstualnya menghadirkan atau memperlihatkan benda-benda kecil yang berkaitan dengan bangun ruang. Kemudian saya juga menyiapkan model dari bangun ruang itu. Jadi untuk membandingkan modelnya seperti itu. Jadi dari melihat nyatanya dan melihat modelnya, anak bisa memahami. Kemudian untuk proses menentukan unsur-unsur dari bangun ruang, rekaman yang sudah saya siapkan dan LKPP yang sudah saya siapkan. Seperti itu, Bu. Iya, luar biasa sekali Bu Erni, saya sangat mengapresiasi, bagaimana perjuangannya Bu Erni dalam memberikan pemahaman kepada murid-muridnya Bu Erni. Saya sangat mendukung sekali Bu Erni, semoga lancar dan sesuai dengan apa yang Bu Erni harapkan untuk peserta didiknya. Selalu semangat ya Bu Erni ya. Terima kasih ya Bu Jerry, mendengarkan saya, cerita saya, semoga dengan cakapan ini bisa membawa dengan proses pembelajaran saya. Amin amin amin. Bu Erni itu sebenarnya sudah sangat luar biasa, sudah banyak ide-idenya, tinggal mengaplikasikannya saja. Begitu Bu Erni, baik terima kasih juga buat Bu Erni yang sudah mempercayakan pada saya. Baik, saya ada kegiatan lain ini Bu, jam 10 ada meeting dengan Dinas Provinsi. Saya akhiri dulu ya Bu Erni ya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Jerry. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Jerry, Bu Erni, proses coachingnya sudah selesai ya. Sudah Bu.
Kemudian izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya seperti tadi yang diminta oleh Bu Jerry. Saya menggunakan Iya, Bu rubrik, Naning. saya menggunakan rubrik observasi, laporan observasi praktik coaching model Tirta. Yang pertama nanti tujuan, kemudian dilanjutkan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang pertama dari segi tujuan, menurut pengamatan saya, Bu Jerry sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan pada tujuan coaching yang dilaksanakan. Berdasarkan percakapan tadi, secara tersirat saya dapat menyimpulkan bahwa tujuan coachingnya itu untuk mencari solusi atas rendahnya kemampuan murid dalam menganalisis benda berbentuk ruang, gitu ya Bu tadi ya? Betul Oke. sekali. Koci, Bu Erni ingin menemukan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan muridnya agar mahir dan menguasai dalam materi tersebut. Berarti di sini tujuan coachingnya sudah disampaikan secara jelas. Yang kedua, identifikasi. Pada kegiatan identifikasi, Coach Bu Jerry sudah memberikan pertanyaan yang mengarahkan pada identifikasi masalah yang dihadapi murid. Bu Erni sebagai coach juga mampu menguraikan permasalahan yang dihadapinya. Dalam tahap identifikasi ini, Bu Jerry berhasil menyampaikan umpan balik yang dapat menggali kekuatan dan potensi dari coach sendiri. Jadi bukan menggurui, tetapi menggali, dan ini menurut saya sangat bagus, Bu Jerry. Kemudian misalnya tadi Bu Jerry menyampaikan mengapa murid kesulitan dalam menganalisis bangun ruang. Nah, dari pertanyaan tersebut, akhirnya Bu Erni sebagai coach bisa introspeksi diri dan menyadari kekurangannya. Sampai tahap ini tampak bahwa coach telah menemukan jalan keluarnya sendiri. Jadi bukan digurui, tapi bisa menemukan solusi sendiri. Kelihatannya tadi menggunakan benda-benda asli atau pembelajaran kontekstual, sehingga murid dapat pengalaman belajar yang lebih bermakna. Kemudian untuk tahap rencana aksi, pada tahap ini Bu Jerry juga sudah mampu memberikan pertanyaan yang memancing coach, mengutarakan rencana-rencana aksi yang akan dijalankan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Bu Jerry juga berhasil menggali potensi Bu Erni melalui pertanyaan pertanyaan awal tadi, apa yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut gitu. Nah, dari hal tersebut itu kan akhirnya coach dengan penuh kesadaran dapat berefleksi menemukan masalahnya sendiri, gitu ya Bu. Terus ini tadi kelihatannya coach dapat mencari solusi diantaranya merancang pembelajaran kontekstual dengan metode inquiry dan berdiferensiasi. Jadi dalam rencana aksi yang dilakukan Bu Jerry sebagai coach sudah bagus memberikan pertanyaan pemancing, dan Bu Erni akhirnya terpancing untuk menggali potensinya sendiri. Untuk tahap tanggung jawab, pada percakapan tanggung jawab ini, coach sudah menanyakan komitmen coach untuk menjalankan rencana aksi yang sudah dilaksanakan. Kelihatannya begitu ya Bu tadi ya? Dalam tahap ini, umpan balik yang diberikan Bu Jerry telah menampakkan hasil loh. Terbukti Bu Erni sebagai coach dapat menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan rencana aksi dengan maksimal. Tadi kelihatannya sangat bersemangat. Bahkan untuk memastikan rencana aksi tersebut bisa meminta rekan sejawat untuk saling mengingatkan. Demikian Bu Jerry, hasil pengamatan saya. Terus pundi, bagaimana? Apakah mungkin ada yang perlu dikomunikasikan? Baik Bu Naning, terima kasih. Terima kasih atas ulasan dari proses coaching yang telah saya lakukan untuk Bu Erni. Menurut saya hasil pengamatan yang sudah dilakukan oleh Bu Naning itu sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan Bu Naning. Begitu Bu Naning?
Ya, siap. Alhamdulillah kalau begitu. Kemudian Bu Jerry, tadi apa yang sudah dilakukan Bu Jerry saat coaching? Misalnya apakah indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Jerry? Tadi Bu Jerry di awal kan ingin ini ya mengembangkan pertanyaan berbobot nggih. Apakah menurut Bu Jerry Iya, sudah betul. bisa melaksanakan? Berdasarkan pengamatan dari Bu Naning tadi, saya bisa merasakan apa yang sudah saya tanyakan kepada Bu Erni dalam bentuk pertanyaan berbobot, itu sudah bisa, terwujud dengan bukti tergalinya informasi dan membantu Bu Erni untuk menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi sendiri. Begitu, Bu Naning. Sepakat. Berarti sama Bu, yang dirasakan Bu Jerry sama dengan hasil pengamatan saya. Menurut saya tadi selama pengamatan Bu Jerry telah mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Begitu Bu Jerry. Dan ini mungkin Baik. tadi Bu Jerry sempat menyinggung mindfulness ya. Gimana? Sudah dipraktikkan tadi? Halo? Halo? Ya, Bu Naning? Ya, tadi Ya, kan halo. Bu Jerry tadi Putus kan tadi, Bu. Pripun, Bu? ya, tadi di tahap awal pra-coaching, tadi kan untuk mungkin dalam pelaksanaan coaching ini tadi, Bu Jerry mungkin merasakan enggak sudah hadir secara penuh atau gimana atau belum? Gitu. Nah, ini tadi, Bu. Sebenarnya untuk kesadaran penuh sempat ngeblank tadi sebenarnya, Bu, saya ketika melakukan wawancara dengan Bu Erni. Kemudian saya menggunakan ini, Bu, teknik stop untuk, membuat diri saya menjadi mindfulness kembali. Begitu, Bu Naning. Siap, Untuk siap. coaching selanjutnya mungkin saya akan lebih konsentrasi lagi sehingga bisa maksimal untuk hasil coaching saya. Begitu, Bu Naning. Siap. Mudah-mudahan hasil pengamatan saya bisa diterima ya, Bu, dan saling bisa apa ya, menguatkan gitu. Saling belajar. Sama Oke. saya, saling belajar. Terima kasih. Jadi kita cukupkan ya Bu. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktik coaching yang kedua mengenai strategi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Erni sebagai coachee, saya sebagai coach, dan Bu Naning sebagai observer atau pengamat. Untuk selanjutnya, ini pada kasus, yang ketiga, ada seorang guru yang kesulitan dalam memunculkan kemampuan bicara peserta didiknya. Baik, langsung saja kita mulai praktik demonstrasi konseptual yang ketiga, coaching untuk supervisi akademik dengan saya sebagai pengamat, Bu Erni sebagai coach, dan Bu Naning sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Silakan, Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jerry. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu Erni. Bu Jerry Pripun, Bu? Bu Jerry kagungan wekdal luang napa mboten nggih? Mau mengganggu sebentar ini, Bu. Monggo Bu Saya mau Erni, minta ini saya lagi kosong. Oh iya, saya mau minta tolong ini Bu. Saya mau coaching dengan Bu Naning. Apabila panjenengan kagungan wekdal, luang waktu kosong, bisa ya Bu menjadi pengamat proses coaching saya. Oke Bu, dengan senang hati. Semoga saya bisa membantu Bu Erni dalam meng-coaching rekan Bu Erni dengan Terima baik. kasih. Ya, terima kasih banget ya Bu, Bu Jerry sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk menjadi pengamat. Oh nggih Bu, dalam pengamatan nanti metode apa nggih Bu yang mau digunakan Bu Jerry dalam proses pengamatan? Baik Bu,
Saya nanti akan menggunakan model Tirta, Bu. Model Tirta ini model yang direkomendasikan oleh BPGP untuk menyelesaikan, misi kita pada, ini Bu, praktek coaching ini. Bu, insya Allah saya juga sudah mempelajari alur Tirta ini. Semoga alur Tirta ini dapat saya jalankan dengan baik ya Bu, di mana alur Tirta itu mulai dari menggali tujuan, identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan tanggung jawab dari wajib gitu. Ya, ya itu sangat bagus sekali Bu Erni. Insya Allah malah Bu Erni sudah memahami konsep alur tirta ya. Insya Allah nanti saya juga akan menggunakan itu untuk langkah-langkahnya Bu Erni. Oke, Bu Erni, sebelum kita mulai, apa Bu Erni ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan nanti yang saya amati, apa yang lebih saya tekankan? Jadi Bu, dalam proses coaching ini nanti saya mohon diamati present saya, kehadiran saya pada proses coaching itu bagaimana, terus bagaimana saya bisa menggali kemampuan coaching dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi sementara dua kompetensi ini yang ingin saya kembangkan, Bu. Oke, monggo Bu, praktik coaching-nya bisa dimulai. Nanti akan saya coba untuk melakukan observasi pada proses coaching yang Ibu lakukan, terutama pada proses, pengajuan pertanyaan yang berbobot dan juga, presence ya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, Bu, monggo dimulai. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Naning. Sibuk mboten, saya ingin ngobrol sebentar. Alhamdulillah nih Bu, ada jam kosong. Pripun, saya bisa membantu apa? Saya ingin sharing sedikit Bu Erni tentang masalah yang saya hadapi saat KPM. Wah, dengan senang hati Bu. Memangnya apa yang membuat Bu Naning resah ya Bu ya? Ini Bu, saya kan ngajarnya bahasa Indonesia. Nah, saat pelajaran, anak-anak saya itu seringnya pasif, Bu. Kemampuan berbicaranya sangat kurang, apalagi kalau disuruh presentasi atau berpendapat. Jadi, bahasanya berlepotan atau keterampilannya berbicara sangat rendah. Jadi di percakapan ini apa yang bisa saya bantu ya Bu? Apa yang bisa diharapkan dari proses percakapan ini Bu? Saya berharap bisa mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini, Bu Erni. Monggo Bu diceritakan lebih lanjut permasalahan apa yang dihadapi Bu. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia yang saya ampu itu kan ada keterampilan berbicara, Bu. Murid dituntut dapat berbicara dengan baik dan lancar. Namun, pada kenyataannya banyak murid yang kurang bisa menyampaikan pendapatnya secara lisan, sehingga tujuan dari pembelajaran itu tidak tercapai. Gitu, Bu Erni. Kalau di sekolah panjenengan satu kelas itu berapa orang ya Bu? Gimana Bu Erni? Kalau di kelas panjenengan itu satu kelas itu berapa orang J? 36 Bu Erni, ada 36 siswa. Nah, dari 36 siswa ini Bu, Ibu bisa memprosentasekan berapa persen Bu yang mengalami kesulitan? Ya, yang mengalami kesulitan, yang kemampuannya baik itu kira-kira hanya 10, Bu. Jadi selebihnya masih sangat pasif untuk berbicara atau berpendapat. Oh, berarti itu ya Bu, dari proses yang mungkin sudah dilalui, ternyata baru 10% murid-murid panjenengan yang mampu melakukan proses pembelajaran berbicara dengan baik atau berbicara lisan dengan baik ya Bu ya. Seperti kalau begitu Bu, sekali lagi tujuan kita ini apa Bu? Saya ingin murid-murid saya itu bisa ini loh Bu,
bisa memiliki kemampuan berbicara yang bagus, menyampaikan tanggapan, komentar maupun kritik yang membangun. Jadi mereka mahir berkomunikasi gitu, Bu. Berarti tadi kan hanya sekitar 10% nggih, Bu nggih. Lah targetipun panjenengan dalam proses pembelajaran itu berapa persen nggih, Bu? Ya semuanya, Bu. Meleset-melesetnya ya paling berapa ya? 90% lah. Gitu. Kalau bisa semuanya. Kalau begitu, kenapa toh Bu kok dalam proses pembelajaran siswa memberi tanggapan, komentar itu belum bisa? Itu penyebabnya apa nggih, Bu? Bisa jadi itu karena ini, Bu. Karena kalau berdasarkan analisis saya itu karena kurang membaca. Sehingga wawasannya terbatas, kosakatanya yang dimiliki sedikit. Jadi kalau berbicara ya itu tadi, kemampuannya rendah. Gitu. Jadi salah satu penyebab dari kurang baiknya siswa bisa menyampaikan ide secara lisan atau komentar secara lisan itu salah satunya adalah kurangnya membaca, sehingga kosakata yang dikuasai juga berkurang begitu, Ibu. Nah, kalau begitu strategi apa yang akan Bu Naning lakukan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dari muridnya Bu Naning? Ya, strategi saya memperbanyak literasi. Saya akan membiasakan mereka membaca, kemudian saya juga akan melatih secara perlahan untuk latihan berbicara, memberi porsi yang lebih banyak pada mereka untuk berpendapat dalam proses itu tadi, Bu, mahir berbicara. Jadi saya mungkin juga akan menggunakan video atau rekaman bagi mereka untuk berlatih berbicara, misalnya vlog, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi di sini mungkin saya juga harus mengubah media pembelajaran saya, Bu. Jadi nanti yang di proses pembelajaran panjenengan itu kira-kira pembelajarannya, strateginya atau metodenya hanya itu saja, Bu? Atau bisa ditambahi apa lagi itu? Ya, saya harus ini mencoba introspeksi, Bu. Mungkin selama ini metode saya hanya ceramah dan berpusat pada saya, pada guru, sehingga kurang memberi kesempatan pada murid. Dan kedepannya nanti saya akan mengubah metode pembelajaran saya untuk memberi porsi yang lebih banyak pada mereka untuk latihan berpendapat gitu. Bagus ya, Bu. Berarti nanti panjenengan sudah merancang strategi untuk bisa mengaktifkan anak atau murid dalam memberikan komentar secara lisan atau tanggapan, kritikan secara lisan gitu nggih. Mohon maaf, Bu, kalau dalam proses ini hal apa yang paling penting menurut Ibu? Gini, yang hal paling penting ya anak-anak bisa ini, Bu. Anak-anak bisa punya keterampilan berbicara yang baik dengan dengan nyaman, tidak tertekan. Kemudian saya juga bisa tercapai tujuan pembelajaran saya. Ketercapaian kompetensi dalam terampil berbicara itu bisa tercapai, terwujud, sehingga anak-anak saya bisa literat dan pandai berkomunikasi, gitu, Bu. Dalam proses yang Ibu lakukan, kira-kira hambatannya apa gitu? Hambatannya butuh kesabaran ekstra, Bu. Jadi, untuk menuntun, mereka kan pasif, jadi mungkin saya bisa sangat perlahan, pelan-pelan, tidak gerusa-gerusu, sabar, memberi kesempatan ruang pada mereka untuk membiasakan berbicara. Berani berbicara dulu, menyampaikan pendapat dulu, nanti baru tata bahasanya
ditata lagi gitu. Berarti Bu Naning sudah bisa merencanakan, sudah tahu penyebabnya apa. Kemudian ke depannya Bu, ke depannya apa yang akan Bu Naning lakukan? Saya akan mencari informasi tentang desain pembelajaran mungkin Bu ya, yang dapat menumbuhkan eksistensi dan potensi mereka, serta memanfaatkan teknologi yang mungkin digemari murid. Kemudian saya akan mempelajari dan memanfaatkan media-media pembelajaran yang lain. Gitu rencana saya, Bu Erni. Ada dari pernyataan Ibu, tadi, Bu Naning akan melakukan pembelajaran kembali gitu Bu. Iya. Yang dengan pelajari lagi tentang apa lagi Bu? Ya, saya tentang ini Bu, tentang pemanfaatan teknologi, dan mungkin saya akan belajar secara mandiri atau melalui media sosial. Kalau masih kesulitan, saya akan bawa diskusi ke dalam forum diskusi MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten, gitu Bu Erni. Oh, dari penjelasannya panjenengan tadi, Ibu ingin belajar desain pembelajaran, ya Bu, ingin juga mengetahui cara-cara yang efektif untuk mendukung proses pembelajaran dari murid agar mahir dalam berproses. Gitu ya Bu ya. Ya Bu Erni. Apakah dengan yang panjenengan lakukan itu bisa membantu murid ya Bu? Insya Allah ya Bu. Mudah-mudahan dengan cara tersebut bisa menumbuhkan keterampilan berbicara murid Bu. Dan berlatih sedikit demi sedikit untuk menanggapi, berpikir kritis, menyampaikan apa yang ada dalam benaknya gitu. Oh, nggih Bu. Berarti nggih kita sebagai guru juga harus belajar nggih Bu nggih. Setuju Bu. Jadi ada hal yang menarik yang saya bisa ambil bahwa kita juga harus belajar gitu. Dari diskusi ini bisa saya simpulkan gitu dari cerita panjenengan bahwa bagaimana cara membuat siswa itu untuk bisa aktif dalam proses komunikasi. Kemudian yang panjenengan lakukan itu panjenengan juga belajar lagi untuk mencari referensi model-model pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengaktifkan siswa-siswa dalam proses pembelajaran panjenengan. Gitu nggih Bu nggih? Betul sekali Bu Erni. Wah, bagus sekali Bu. Kemudian komitmen panjenengan untuk melaksanakan rencana panjenengan itu bagaimana Bu? Ya ini Bu, saya akan berusaha semaksimalnya. Rencana yang telah saya susun tadi sebagai solusi itu akan saya usahakan untuk saya laksanakan semaksimalnya. Saya akan berusaha bagaimana membuat murid-murid saya memiliki keterampilan berbicara. Dalam proses pembelajaran panjenengan nanti Bu, mungkin ada pihak yang dilibatkan Bu? Ya, tentu saja Bu Erni. Ini nanti teman yang sering sharing itu teman sama-sama serumpun. Selain itu juga ini Bu, kadang-kadang di MGMP, kalau dalam MGMP itu sering sekali kita bahas masalah-masalah yang ada di lapangan, kemudian kita cari solusi yang terbaik gitu Bu Erni. Berarti sudah memang sudah ada rencana-rencana, panjenengan sudah bisa menentukan rencananya, terus bagaimana panjenengan berproses, jenengan juga sudah bisa menggandeng rekan sejawat untuk dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembelajaran nanti, nggih Bu. Semoga saja nanti dalam proses pembelajarannya berjalan dengan baik, nggih Bu. Amin Bu Erni. Semoga saja rencana panjenengan terrealisasi dengan baik, nggih Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu, berkenan memberikan mendengarkan saya, curhatan saya, memberikan penguatan kepada saya. Terima kasih banyak Bu Erni. Sama-sama Bu. Terima kasih kembali. Masih di mute. Bu. Oke.
Sudah selesai ya untuk praktik coaching-nya. Baik, Iya. di sini saya akan melanjutkan, saya sebagai observer atau pengamat bisa memberikan statement bahwa coaching yang dilakukan oleh Bu Erni dan Bu Naning tadi sudah berjalan sangat baik, sangat lancar, dan bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri coachee dan tidak ada, siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih pintar karena tadi saya mengamati Bu Erni juga bisa mengambil pembelajaran bahwa di hari ini bahwa guru itu harus, juga belajar begitu. Nah, saya mohon izin sebagai pengamat untuk menyampaikan hasil pengamatan saya berdasarkan dari rubrik Alur Tirta yang sudah saya, coret-coret begitu. Baik, untuk tahapan Alur Tirta yang pertama, untuk tujuan, menurut hasil pengamatan saya, tujuan pelaksanaan coaching ini sudah sangat jelas. Hal itu terlihat dari percakapan yang dilakukan oleh Bu Erni sebagai coach dan Bu Naning sebagai coachee. Nah, berdasarkan apa yang, eee, ibu-ibu berdua tadi sampaikan, tersirat secara langsung bahwa tujuan dari coaching ini yaitu untuk mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh Ibu Naning, yaitu rendahnya keterampilan berbicara murid. Puji ingin meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh muridnya dari yang mereka itu belum mahir menjadi mahir untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan memberi tanggapan maupun mempunyai keberanian untuk mempresentasikan. Itu dari tahapan tujuan. Untuk tahapan identifikasi, dalam tahapan identifikasi ini, Bu Erni sudah berhasil menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta umpan balik yang mengarah pada kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Naning sebagai coachee. Misalkan dengan menanyakan penyebab terjadinya rendahnya keterampilan berbicara murid. Nah, dari situ Bu Erni sukses besar dalam membuat Bu Naning sebagai coach mengintrospeksi diri dan menyadari kekurangannya, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Naning tadi ternyata lebih banyak berceramah dan berpusat kepada guru, dengan apa yang dilakukan oleh Bu Erni tadi tidak menggurui sama sekali. Pada tahapan ini tampak bahwa coachee telah menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi dengan pemikirannya sendiri dibantu oleh Bu Erni sebagai coach. Jadi Bu Erni ini sangat layak sebagai coach pada hari ini. Kemudian untuk tahapan Alur Tirta, yaitu rencana aksi, pada tahap ini Bu Erni sudah berhasil menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Naning. Bu Naning itu potensinya sangat luar biasa, sehingga dari kita-kita ini harus banyak belajar dari Bu Naning. Nah, tadi Bu Erni sudah menyampaikan misalkan dengan pertanyaan pemantik, selama ini apa yang sudah Ibu lakukan dalam mengembangkan pembelajaran di kelas. Nah, pertanyaan ini membuat coachee itu dengan penuh kesadaran, berefleksi dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Selain itu, Bu Erni juga bisa membuat coachee menyimpulkan sendiri rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya. Dengan cara lebih banyak mengajak murid-murid untuk melatih keterampilan berbicara dan unjuk gigi dengan pemanfaatan teknologi, yang saat ini sedang digandrungi oleh peserta didik. Misalkan dengan TikTok, dengan membuat vlog dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahapan yang terakhir dari Alur Tirta yaitu tahapan bertanggung jawab. Dalam tahapan ini, umpan balik yang diberikan oleh Bu Erni telah menampakkan hasil. Buktinya mau tahu? Buktinya Bu Naning sebagai coachee dapat menunjukkan komitmen. Komitmen dari apa yang akan dilaksanakan dari rencana aksi dengan sangat runtut, baik dan sangat maksimal. Bahkan untuk bahkan untuk memastikan rencana aksi tersebut berjalan dengan baik, coachee meminta rekan sejawat untuk memonitor dan mengingatkan pembelajaran yang dilakukan.
Jadi bisa saya simpulkan bahwa keseluruhan percakapan dalam proses coaching yang dilakukan oleh Bu Erni dan Bu Nani sudah berjalan sangat baik dan bisa menggali potensi dari Koci. Begitu Bu Erni bisa menggali kekuatan dan potensi Koci tanpa menggurui. Ini yang perlu saya garis bawahi. Begitu? Demikian Bu Erni, hasil dari pengamatan saya. Semoga Bu Erni bisa juga memberikan kritik balik kepada saya apabila apa yang saya amati terkait dengan praktik coaching yang Bu Erni lakukan masih ada hal yang kurang tepat. Begitu Bu Erni? Terima kasih Bu Jerry terhadap hasil pengamatan yang dilakukan terhadap proses coaching kali ini. Semoga dengan proses pengamatan ini saya bisa belajar kembali Bu, mengenali kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan saya, sehingga saya di kedepannya mampu untuk memperbaikinya kembali begitu. Alhamdulillah juga Bu Erni, tadi pada saat observasi Bu Erni ingin menitik beratkan pada kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut Ibu, apakah yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan telah tercapai? Menurut saya Bu, tadi pertanyaan-pertanyaan saya cukup bisa memancing Bu Haning untuk menyampaikan ide-idenya seperti itu Bu. Ketika itu merupakan salah satu indikator dari pertanyaan berbobot, saya rasa pertanyaan-pertanyaan yang saya lakukan cukup berbobot gitu Bu. Memang sudah sangat bagus tadi yang Bu Erin lakukan. Berdasarkan hasil catatan observasi saya juga sama kan dengan apa yang Bu Erni lakukan. Baik Bu Erni, begitu yang bisa saya sampaikan. Menurut saya sudah sangat bagus dan sudah betul apa yang Bu Erni lakukan kepada Bu Naning dalam proses coaching tadi. Bu Erni, nuwun sewu, begini Bu Erni, dalam melakukan coaching tadi, pernah nggak Bu Erni tadi mengalami nge-blank atau memikirkan sesuatu di luar konten, Bu? Iya sempet Bu, tadi ibaratnya sempat nge-blank, ada beberapa hal yang mungkin sudah ditata tapi tidak terjadi begitu Bu. Jadi sempat kesadaran penuh saya, kehadiran penuh saya itu belum tercapai Bu, seperti itu. Baik, Ibu menggunakan teknik apa untuk mengembalikan posisi Ibu ke keadaan presence? Tadi saya sempat ambil nafas sebentar Bu, jadi mengarahkan pemikiran saya kembali ke proses coaching gitu, melakukan stop sebentar gitu Bu, dengan sambil mendengarkan Bu Naning untuk berbicara, menjelaskan, saya ambil nafas sebentar untuk mengembalikan ke kehadiran penuh saya Bu. Kesadaran penuh. Itu yang ide yang sangat bagus Bu Erni. Semoga dengan proses coaching ini dan menggunakan teknik stop untuk keadaan present akan lebih maksimal lagi untuk proses coaching-coaching yang selanjutnya. Begitu Bu Erni nggih. Terima kasih banyak nggih Bu sudah kersa memberikan ulasannya terhadap proses yang saya lakukan. Sama-sama Bu Erni, sama-sama Bu Erni, saya juga sangat senang bisa membantu Bu Erni dan juga Bu Naning. Praktik coaching ini. Demikian bisa saya akhiri. Oke, terima kasih Bu Jerry. Terima kasih teman-teman. 3 CKP Angkatan 7 Kabupaten Blora bersama saya Ibu Jerry Puspitasari, kemudian ada Ibu
Erni Ratna Safitri dan juga Ibu Neti ingin melaksanakan praktik coaching bersama teman-teman di sekolah. Begitu, mungkin ada tambahan dari teman-teman terlebih dahulu, Bu Erni dan Bu Nani? Alhamdulillah, gitu aja Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Baik, begitu dulu saya stop untuk